Jadi selamat menyaksikan, jadi teman-teman bisa semua tahu nih apa aja yang ada hari ini, informasinya dan juga akan ada pembahasan apa aja sih tentang Persija Store relaunch hari ini ya. Kita juga ngasih kesempatan nanti kalau ada yang mau. Oh iya dong, akan ada sesi Q&A ya. Nah kalau untuk kita beri chit-chat nantinya ya, kebetulan kita sudah kedatangan BOD Persija, yaitu Bapak Ambono Janurianto yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita beri tepuk tangan dulu kepada Pak Ambono. Terima kasih Pak Ambono kehadirannya. Nah ini dia Pak Ambono. Apa kabar Pak? Silakan Pak, duduk Pak. Dan juga Bu, kita nggak bertiga Bu. Hari ini kita juga kedatangan Chief Digital Media dan Marketing Persija. Oh, siap. Yaitu ada Bapak Harlin Raharjo. Harlin, dipersilakan. Ya, ini dia Pak Harlin. Apa kabar Pak? Sehat. Oke, silakan duduk Pak. Bung, kalau kita berdiri gak enak Bung. Sekarang kita duduk cicat. Karena kita cicatnya santai hari ini Bung. Oh, boleh duduk juga. Boleh dong, ini kan udah ada tempat duduknya. Kirain cuma anggota Ya? DPR dong. Oke, karena tadi temanya adalah Persija Store relaunch, jadi kita mau ngebahas nih, kenapa sih akhirnya Persija mengadakan relaunch nih, ya Pak Ambono dan Pak Harlin. Jadi kita ingin bahas itu biar teman-teman Jakmania dan semua supporter Persija itu paham nih, dan akhirnya berbondong-bondong. Akhirnya membeli merchandise Persija, semuanya apa yang dimiliki Persija di sini bisa dibeli seperti itu. Iya. Pertanyaan yang paling banyak nih Pak Ambono yang datang ke saya terutama ya anak-anak Dejek nanya, Bung itu ada tulisan relaunching itu. Kenapa ya Bung? Ya kan Persija Store udah lama dari zaman sebelum Covid malah kita udah mulai ada Persija Store. Nah, kenapa sekarang ada istilah relaunching? Mungkin Pak Ambono bisa jelasin maksudnya ada relaunching ini apa nih Pak? Terima kasih Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, juga terima kasih banyak atas kehadirannya. Tadi 1000 orang ya katanya? 1000 orang Pak, Oke. nantinya akan datang ke sini semua ya Pak, untuk berbondong-bondong meramaikan Persija Store ini. Alhamdulillah, nah itulah tujuan relaunching gitu kan. Nah kalau ditanya apa sih relaunching gitu kan, ya kalau kita terjemahkan secara harafiah gitu kan, peluncuran kembali gitu kan. Nah tapi makna dari itu kan artinya relaunching. Kalau kita lihat dari artinya itunya relaunching itu adalah apa namanya nih pengulangan kembali dengan harusnya membawa sesuatu yang baru gitu kan, dengan sesuatu perubahan gitu kan. Perubahan itu apa? Sesuatu yang baru itu apa gitu kan. Nah tentunya itu harus bisa menjadi bagian dari tujuan kita gitu kan. Itulah makanya kita namakan relaunching gitu. Ya melakukan perubahan dengan tujuan yang baru gitu. Dari sisi pengelolaan mungkin Pak apa ada perubahan? Nah kalau misalnya kita bilang kembali lagi ke makna relaunching itu, ya, kalau kita bilang relaunching itu adalah yang saya sebutkan tadi, peluncuran atau perubahan dengan membawa makna yang baru. Nah perubahan itu yang paling utama itu apa sebenarnya gitu kan. Nah perubahan itu adalah ya kita ingin merubah segala sesuatunya, kita akan memperbaiki segala sesuatunya, insya Allah bisa terjadi. Amin. Tapi yang paling penting tentunya kan setiap perubahan ini harus kita mempunyai suatu target baru. Nah itu betul. Targetnya kira-kira ini apa Pak? Target baru itu adalah ya pertama tentunya target baru terhadap customer yang belum pernah kita capai. Customer yang belum pernah, atau pembeli atau konsumen yang belum pernah kita gapai gitu kan. Tetapi jangan lupa target baru itu juga adalah customer kita yang hilang. Jadi customer lama yang hilang, yang barangkali lupa, itu harus kita recall lagi ya Pak ya? Recall lagi, kita gapai lagi. Nah untuk mendapatkan itu tentunya relaunching ini itu kita harus mempunyai authority. Ya.
authority itu artinya kita harus mempunyai suatu commanding factor, kekuasaan yang bisa melakukan perintah atau segala sesuatunya yang bisa mendapatkan apa menjadi tujuan kita. Nah, oleh karena itu ya kita berdiskusilah dengan partner kita Juara, apakah mungkin kita bisa mengambil alih dalam manajemen toko ini sehingga tujuan kita menjadi lebih jelas dan kita tidak lagi ada barrier antara yang ingin kita capai dan yang ingin kita gapai. Ya itu ya customer kita itu tadi gitu. Nah itulah. Jadi tujuannya ya menjadi sesuatu yang lebih baik dan yang lebih besar gitu. Jadi itu gitu kan. Nah sedikit saya garis bawahi aja bahwa sebagai perusahaan PT Persija Jaya Jakarta ini tentunya harus mencoba berbagai macam avenue dari sumber-sumber pendapatan, income source-nya gitu kan, harus bisa ditingkatkan. Nah selama ini income source kita itu terbesar cuma 2, dari tiket sama dari sponsor. Tiket dan sponsor Pak ya. Tiket termasuk yang 2 terbesar ya Pak ya. Kalau dari pendapatan utama itu tiket itu merupakan 40% dari pendapatan kita. 40%. 40% dari pendapatan kita. Cukup besar berarti ya Pak ya? Besar dari sekali. pendapatan Komersial itu kurang lebih sampai 50% dari pendapatan kita. Jadi merchandise itu kecil sekali. Nah, seyogianya katakanlah persentasenya itu bisa merata, ya pendapatan secara angka untuk tiket, pendapatan secara angka untuk komersial bisa merata, bisa misalnya sama, tiket kita naikkan persentase, merchandise kita naikkan persentasenya, kan itu tinggi sekali jadinya pendapatan kita. Sejauh ini merchandise berapa persen Pak? Sejauh ini merchandise itu kurang dari 10%, kurang dari 5%. Kurang dari 5%. Iya, jadi itulah yang barangkali tujuan kita, makanya ada relaunching ini yang menjadi cikal bakal untuk bisa lebih meningkatkan lagi ya penjualan dari merchandise kita, komersial kita tingkatkan gitu aja. Oke, terima kasih Pak Ambono. Mungkin dari Pak Harlin nih Pak, selaku Chief Digital Media dan Marketing nih Pak. Kalau dari sisi marketing, merchandise dan IP yang dimiliki Persija dari sisi merchandise, kira-kira apa nih Pak yang akan dikembangkan dari sisi itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semua. Terima kasih Mas Ferry pertanyaannya. Jadi memang merchandise Persija sendiri sebenarnya kualitasnya sudah bagus. Ya. Tapi memang dari segi pemasarannya atau mungkin strategi di media digitalnya itu perlu kita perbaiki. Jadi itu satu langkah yang akan kita perbaiki, yaitu dari segi pemasarannya. Kemudian yang kedua dari produknya, produk mixnya. Jadi yang dijual sebagai merchandise itu tidak hanya jersey pemain, tapi kita juga nanti harus membesarkan dari segi lifestyle, karena ya jangkauan tadi Pak Amono menyebutkan bahwa jangkauan marketnya harus diperluas. Jadi bukan hanya yang memang sudah sudah rajin membeli merchandise Persija, tapi kita harus memperluas ke masyarakat umum yang bahkan bukan fansnya Persija gitu. Jadi brand Persija ini harus kita perkuat supaya itu menjadi brand. Kalau dari merchandise ini ya ininya brand fashion atau brand merchandise yang bisa menasional gitu, bahkan mendunia gitu. Jadi itu arahnya. Dan
Dan dalam kaitannya dengan toko ini, store ini sebenarnya istimewa. Jadi terima kasih nih kepada pengelola Plaza Festival. Jadi tempatnya tuh bagus sekali gitu. Strategis banget ya Pak ya. Dari luar kelihatan Ya. pojok besar dan sebelah juga tenan yang populer gitu Iya, ya. betul. Nah, jadi kita jadikan tempat ini bukan hanya untuk jualan merchandise, tapi kita bisa jadikan Persija Creative Hub. Gitu. Oke. Jadi nanti di sini akan ya seperti ini nih acara ini ada talk show, ada podcast, ada live TikTok. Kita bikin di sini. Ini tempat kumpulnya lah Pak press ya. conference. meet and greet Iya, pemain. pemain. Jadi kalau nanti kalau menunggu welcome Persija di sini aja gitu. Ya. Jadi gitu. Alhamdulillah. Udah dibocorin ya sama Pak Har ini. Terus nanti juga kita ada cafe. Jadi ini benar-benar nanti orang yang masuk sini tuh bisa bisa enjoy ya, nggak cuman belanja aja terus pulang, tapi bisa juga kita ketemu di sini, ajak teman, terus kemudian ya ujung-ujungnya kita berharap beli juga. Jadi seperti one stop service gitu ya Pak ya. One stop service. Ya jadi yang penting ya itu tadi sebagai creative hub. Ya. Dan ini mudah-mudahan bisa nanti mengembangkan beyond daripada hanya selling merchandise. Yes. Tapi bisa dari segi konten juga bisa ada di sini, ada buat meet and greet. Yep. Buat relationship juga bisa dibentuk di sini. Pak Lin, saya kan ini kebetulan saya fan engagement. Saya ngelihat Jackmania cukup antusias untuk jersey Persija, apalagi dengan jersey yang terbaru ini. Mereka berduyun-duyun untuk cepat melakukan pembelian. Pengen buru-buru jadi yang pertama pakai, termasuk saya. Cuma karena nggak ada ukuran sebonafit saya, jadi selama ini saya belum bisa pakai. Cuma gini, ada nggak kesempatan buat supporter setia kita Jackmania, apabila ada desain-desain terbaik mereka itu bisa dipajang atau diperjualbelikan di sini? Ada nggak peluang ke arah sana? Ada dong, Bung. Jadi Alhamdulillah. yang tadi saya sebutkan bahwa ini akan jadi creative hub gitu. Jadi nanti kita akan banyak melakukan sesuatu seperti tadi lomba desain untuk merchandise Persija atau lomba desain untuk jersey Persija. Itu bisa kita lakukan secara rutin gitu. Kemudian juga kalau ada ide-ide produk merchandise misalnya, itu kita welcome. Malah nanti kita akan bikin product development competition misalnya. Coba kita bikin sesuatu buat Persija apa nih? Jadi bukan hanya yang sekarang ya kaos itu, tapi bisa bentuk macam-macam gitu. Oke, berarti bisa dibilang nanti harapannya ini jadi pusat merchandise jersey dan merchandise kaos-kaos Persija yang paling lengkap lah. Iya. Orang lengkap dari ya. daerah kalau mau datang ke Jakarta, kalau belum ke sini belum lengkap. Belum afdol ya Bung ya. Belum lengkap kalau belum mampir ke sini. Iya betul. Apalagi kan Jackmania kan ada juga di berbagai macam daerah ya Bung ya. Di Jepang aja. Di Jepang ada ya kan. Apalagi cuma di daerah sekitaran Jawa, habis itu Sulawesi gitu kan. Nah jadi ketika dia dukung Persija datang ke sini, di saat laga home bisa juga mampir ke sini ya Bung ya. Dan satu lagi, jangan lupa kolektor jersey itu sekarang makin lama makin banyak. Tadi ada teman saya, Oke. ya dia dari Bandung. Yes. Memang datang ke sini memang untuk beli jersey Persija karena dia kolektor. Oh gitu. Ya Jadi ya. kalau ya. memang sampai di sini mereka bisa melihat semua produk yang lengkap dan berkualitas, otomatis akan menarik yang Ya, lain. ya. Ya, jadi saya tambahin dikit ya Bung Mas Ferry bahwa yang ada di sini nanti sebagai etalase atau percontohan aja gitu ya. Jadi nanti bukan kita tidak menutup kemungkinan juga kita akan membuka store-store lain atau pop-up store yang lain di tempat lain. Oh gitu ya. Tapi tadi benar, yang mungkin yang paling lengkap di sini. Jadi ini kayak etalase. Karena sekarang juga kan zaman sudah digital ya. Iya. Jadi mungkin lebih dari separuh penjualan melalui online. Oke. Tapi kalau produk baru harus lihat di sini dulu gitu. Jadi orang kan Merasakan gitu ya, Pak ya? Kaos kan bahannya Fitting bagus ya. gitu. Ah. Terus ukuran saya apa nih ya yang pas gitu. Nah, itu nanti di sini. Jadi kira-kira begitu, Bung. Ya. Semacam showcase-nya ya Showcase. teman-teman ya. Jadi showcase-nya Persija semuanya ada di sini gitu. Iya. Jadi yang tadi saya bilang ya Pak ya, one stop service
Jadi teman-teman Jakmania atau Persija fans juga semuanya itu bisa langsung hadir ke sini ngelihat semua apa yang ada di Persija Official Store. Nah, kembali lagi nih ke Pak Ambono, Pak. Apa target jangka panjangnya, Pak? Untuk pengelolaan Persija Official Store. Tadi ada sedikit bocoran dari Pak Harlin akan ada pop-up store lainnya nantinya. Itu Pak, target jangka panjangnya, terutama yang di mainnya dulu nih Pak, yang ada di Plaza Festival. Kalau kita bicara target jangka panjang, tentunya kita bicara mengenai penjualan. Nah, penjualan ini tentunya tidak bisa hanya melalui satu outlet. Penjualan ini harus melalui beberapa outlet, gitu kan. Nah, outlet inilah yang nanti akan menentukan kurang lebih berapa jauh istilahnya tuh reach-nya kita ya kepada customer kita gitu. Kadangkala susahnya kalau kita jualan yang sifatnya aparel itu, kalau tidak melihat itu kadang-kadang dia agak sedikit ragu-ragu. Jadi paling tidak kita harus mempunyai representasi atau katakanlah cabang gitu, itu di tempat-tempat di daerah-daerah di mana sebagian besar dari fanbase kita berada gitu. Nah, kalau mereka sudah bisa mengunjungi katakanlah tempat-tempat itu, apakah pembeliannya nanti melalui online atau melalui offline, itu terserah gitu kan. Tapi yang jelas ya bahwa store-store kita itu nanti tidak hanya terletak di Rasuna ini gitu kan. Mungkin Rasuna ini ada di lokasinya strategis, ada di tengah kota gitu kan. Tapi convenience-nya orang yang akan travel misalnya katakanlah dari Bekasi ke sini gitu ya untuk muter Jakarta itu kan agak sulit gitu. Tapi alangkah indahnya kalau misalnya kita mempunyai satu kalau kita sebut cabang lah atau representasi yang ada di Bekasi gitu. Paling tidak mereka bisa melihat gitu. Dan paling tidak juga mereka bisa menjadikan tempat itu sebagai tempat berkumpul dan tempat mencari informasi gitu kan bagi Persija gitu. Itulah tujuan kita gitu kan. Sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan sehingga terdapat kesetaraan kurang lebih tidak terlalu jomplang dengan rata-rata pendapatan yang ada. Tentunya reach-nya itu harus kita perluas. Kalau ini dijadikan pusat sebetulnya sangat tepat Pak, karena selain Persija Store, kantor Persija juga ada di wilayah sini, sekretariat The Jakmania juga di sini, bahkan Ketua Umum The Jakmania juga domisilinya di sekitar. Juga domisili di sini. Kebetulan Ketua Umum Jakmania juga datang, di sini ada Bung Diki ya. Jadi semakin lengkap nih Bung di sini Bung. Jadi yang tadi saya bilang Bung, one stop service lagi. Dengan adanya LRT juga, tadi saya coba survei, LRT turun depan udah langsung. LRT Transjakarta juga ya Bung ya, aksesnya mudah sekali. Jadi memang udah strategis tempatnya situ. Oke, saya mau nanya lagi nih ke Pak Harun nih. Selain penjualan merchandise Pak, tadi kan berbicara kita udah merchandise gitu. Ada nggak sih program-program atau inisiasi baru dari Persija untuk membuat Persija Official Store itu makna relaunch-nya itu memang benar-benar berbeda nih dari yang Persija Store yang sebelumnya? Ya, tadi saya sudah singgung sedikit ya bahwa Persija Store ini juga menjadi nantinya Persija Creative Hub. Jadi ini adalah tempat untuk aktivitas kreatif dari Persija, bisa bikin konten dari TikTok live kita bikin di sini, kemudian kita bikin meet and greet, kemudian kita bikin podcast, kemudian kita bikin semacam ini talk show, kemudian juga bahkan kita bisa macam-macam nanti ide kreatif kan bisa berkembang gitu, misalnya kecil-kecilan ada fashion show kecil-kecilan kita nggak tahu, ada pameran foto kita nggak tahu gitu, jadi tempat yang sangat strategis dan cukup luas ini saya rasa akan berfungsi lebih dari sekedar menjual merchandise. Gitu. Jadi banyak yang nanti akan kayak akustikan yang panorama senja Jakarta juga kan. Nanti kita bisa ngadain PSD di sini. Musik juga bisa di depan. Hotel Jakmania bisa jualan di situ. Jadi teman-teman Persija juga punya program namanya Panorama Senja Jakarta. Jadi itu setiap hari Jumat ya. Di bulan lalu sudah ada juga tuh Bung Ferry waktu itu datang, Bung Diki datang juga dan teman-teman Jakmania juga datang untuk meramaikan program PSG itu ya. Jadi
Bung, mungkin ini kita pertanyaan terakhir Bung sebelum ada sesi tanya jawab dengan Kasih audiens. kesempatan mereka. Oke, saya pertanyaan terakhir untuk Pak Ambono dan Pak Halim nih. Harapan manajemen Persija untuk kedepannya dalam mengelola Persija Official Store secara keseluruhan. Seperti apa Pak? Jadi ini sudah bisa dikatakan diambil alih ya Pak ya, maksudnya dikelola secara keseluruhan Pak. Sebenarnya harapannya tadi udah tertuang di dalam jawaban-jawaban. Tapi gini, ya, sekali lagi tentunya harapannya adalah yang terbaik bagi kita ya. Saat pertama, yang paling pertama gitu, gimana kita bisa ya lebih meningkatkan kesetaraan dalam persentase itu pendapatan antara tiketing, sponsorship dan komersialisasi dari merchandise yang ada. Dan merchandise itu tidak terbatas kepada jersey dan kaos saja gitu. Merchandise itu luas lah ya bagi kita semua, apakah itu nanti menyangkut ke kehidupan sehari-hari atau menyangkut kebutuhan untuk kita nonton ya, yang menunjukkan bahwa itu adalah fans Persija gitu. Nah tentunya ini suatu tantangan yang amat sangat berat gitu kan. Nah kita bayangkan saja, misalnya katakanlah kalau misalnya ingin kesetaraan ya, kita ada dari tiketing misalnya saya sebutkan satu angka misalnya 100 gitu ya, misalnya 100, dan ini dari merchandise itu belum hanya 5% aja representasinya, ini kan jauh sekali jadinya kan. Nah ini kan tantangannya berat sekali, apakah bisa dicapai dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya. Nah ini merupakan sesuatu yang yang harus kita lakukan dengan kerja yang amat sangat keras. Tidak hanya mengenai capaiannya, reach-nya juga, tapi distribusi atau jumlah SKU-nya yang harus kita lakukan. Nah itu berikutnya ya, bahwa Persija Store ini tentunya ya yang ingin kita lakukan adalah ini menjadi spearhead dari image persepsi terhadap Persija, bukan klubnya tapi manajemen secara keseluruhan gitu. Kalau misalnya katakanlah Persija Store gitu-gitu aja, berarti kan ada sesuatu ini dengan manajemen kita yang kurang bagus. Tidak ada perubahan ya Pak ya. Jadi orang itu kan akan melihat kalau misalnya sesuatu yang kita jadikan ikon itu bagus dan diterima dengan baik, ya tentunya akan membawa dampak kepada kita juga gitu. Ya betul. Itu berikutnya. Nah, yang berikutnya juga ya, kami juga mengundang, itu sudah disampaikan ke Pak Halim tentunya, ya kami menghargai apa yang sudah kami lakukan dengan juara. Kontrak dengan juara tidak akan tidak akan serta-merta kita lepas gitu, tapi kalau misalnya katakanlah ada hal-hal lain yang bisa dibawa masuk sehingga akan menambah jumlah SKU itu ke dalam kekayaan merchandise Persija, ya kita akan menyilahkan itu, mempersilahkan itu gitu. Nah itu yang kita inginkan gitu kan. Jadi keluasan jumlah yang bisa dipilih sama reach-nya itu yang kita membuka capai. peluang ya. Iya. Terima kasih. Oke, kalau mungkin dari Pak Halim. Ya mungkin saya tadi udah disebutkan Pak Mono semua. Harapan saya terakhir nih, saya kebetulan bawa contoh nih. Ini ada salah satu contoh merchandise dari suatu, saya nggak usah nyebut klubnya, nggak usah nyebut dari negaranya, cuman pasti udah sering yang lihat ini kan. Ini dipakai oleh hampir seluruh miliaran orang di dunia gitu. Padahal mungkin banyak dari mereka yang bukan fans olahraga ini atau mungkin fans klub ini. Yes. Nah kita berharap brand Persija nanti di dalam merchandise ini bisa seperti itu. Become lifestyle gitu ya Pak ya? Iya. Oke. PSG. Iya. Apa gitu ya? Bisa. Wah ini dibeli karena memang keren gitu ya. Keren, betul. Gitu. Oke. Jadi become lifestyle, terus juga
pride juga makainya gitu kan. Jadi ya to the next level lah. Ya Bung ya. Oke, sesuai tagline-nya to the next level. Oke Bung, itu tadi pertanyaan yang udah dijawab semua oleh Pak Harlin dan Pak Ambono. Mungkin kita buka sesi tanya jawab dari pemirsa yang sudah datang, audiens yang sudah datang. Ada yang mau bertanya, mungkin kita buka 3 pertanyaan dulu kali Bung ya. Ya, 3 pertanyaan. Oke, silakan. Dari Sebut teman-teman nama media dan, juga boleh. Nama dan asalnya dari mana? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Ini tadi gua kira Lilo. Selamat sore, abang-abang, Pak Bono, Pak Hari. Ini aja sih Pak mau nanya, sebenarnya bagi manajemen Persija dan utamanya terkait urusan bisnis ini, mandang fans anak-anak tuh gimana sih Pak? Soalnya nih mohon maaf ya, bagi saya sudah oke lah baru 2 ke klub rival yang juga mengelola store ininya official. Secara kuantitas jumlahnya mah sedikit sekali gitu yang di Persija gitu. Bahkan hari ini saya mau nyari buat anak saya nggak ada gitu. Jadi mau tahu aja sih pandangan manajemen dan orang bisnis Persija terhadap fans anak-anak gitu. Soalnya kan sekarang banyak gitu, apalagi teman-teman Jepangnya juga udah campaign kayak ke stadion tuh aman gitu-gitu kan. Jadi ya secara kuantitas fans anak-anak sih jadi jauh lebih banyak sekarang. Dari mana tadi Mas? Dari Antara Pak. Antara. Nah, Antara kau dan aku ya. Oke, terima kasih. Itu pertanyaan pertama. Mau langsung dijawab dulu atau gimana Pak? Biar nggak lupa. Nanti mungkin bisa ditambahin sedikit sama apa namanya Harlin. sama Pak Harlin ya. Ya. Tapi sebenarnya jawabannya secara umum berjawab sama Pak Harlin. Jadi memang betul. Tadi saya sampaikan di samping reach-nya tentunya adalah kekayaan dari varietas barang-barang yang akan dijual, SKU-nya gitu kan. Nah mungkin sekarang kita hanya terfokus kepada fans yang dewasa gitu kan. Padahal tadi disampaikan betul sekali, disampaikan itu bahwa fans ini sudah mulai berkembang, ya, kesukaan terhadap Persija juga sudah mulai berkembang. Mungkin kita harus cepat-cepat capture. Ya, Nah itu dari anak-anak dan mungkin juga wanita gitu kan. Ya wanita juga ingin melakukan itu. Nah sekarang ini memang sebagian besar ya yang tercapture itu adalah pria ya gitu. Itu jadi itulah makanya kita mengadakan relaunching ini. Yang mudah-mudahan dengan relaunching ini kita bisa lebih secara komprehensif lagi mendalami apa sih yang barangkali yang kita harus lakukan dengan melakukan apa istilahnya full command, full control, full authority terhadap outlet kita khususnya yang offline gitu kan. Nah nanti kemudian tentunya itu akan membawa dampak juga ke yang online itu gitu. Tapi terima kasih banyak gitu kan, itu satu masukan juga bahwa Anda datang ke sini terus tiba-tiba nggak punya jersey untuk anak-anak. Kita memang harus punya Pak edisi The Next Generation. Oke, mungkin Pak Arden Mungkin saya tambahin sedikit aja. Sekarang kan schedule-nya Liga 1 kan rata-rata di weekend kan. Hampir semua di weekend. Itulah adalah hari keluarga. Dan memang ya itulah pasar kita, keluarga gitu. Jadi kita memang harus dari bapak, ibu, anaknya juga mungkin ada yang besar, ada yang remaja, ada yang masih kecil, ada yang masih bayi gitu. Betul. Nah, jadi kebutuhan itu harus kita penuhi. Jadi pasti akan kita lihat dan kita juga belajar dari kesuksesan sports komersial di Amerika. Amerika itu kenapa bisa begitu? Karena penontonnya itu keluarga gitu. Jadi setiap weekend itu berbondong-bondong nonton itu dan mereka itu belanja merchandise, belanja makanan dan lain-lain. Nah itu memang needs, jadi demand, itu adalah demand, jadi itu akan kita garap. Oke, itu tadi jawaban dari Pak Ambono dan Pak Harlin. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Taufik Beckham. Beckham Putra. Oh, bukan. Ya, selamat siang, Bung Ferry, Pak Ambono, Pak Harlin. Taufik dari Peran Jawa Pos, Pak. Ada 2 pertanyaan, Pak. Tadi saya dengar
cuma 5% Pak ya pendapatan Mercedes Persija musim-musim sebelumnya. Pertanyaannya, kenapa bisa sekecil itu Pak? Pendapat cuma 5% buat perusahaan Persijanya. Terus targetnya apa mau jadi 10%, 20% atau berapa persen gitu Pak target setelah relaunching ini? Terus berikutnya tadi disebut akan ada outlet-outlet di daerah-daerah Pak. Itu apa akan melibatkan outlet Jackmania Pak? Terima kasih. Terima kasih banyak gitu kan. Jadi awal pertanyaan 5% apakah bisa dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Kata dia sedang, nggak mungkin lah. Jadi gini, untuk naik jadi 10% itu kan artinya 2 kali lipat gitu. Tentunya ada proses gitu kan. Nah apa yang jelas begini, kita tidak bisa bekerja sendirian. Kita harus mempunyai partner. Ya. Partner kita tidak bisa satu. Kita harus barangkali mempunyai beberapa partner untuk mempercepat jumlah dari barang-barang yang kita bisa jual gitu. Nah itu pun kita harus lakukan dengan hati-hati karena fashion atau apparel itu ada juga ada waktunya gitu kan. Model itu ada waktunya, ada masanya, dan itu harus kita harus hati-hati. Tapi yang kita harus lakukan ya dengan memperluas kerjasama kita, tentunya kita akan bisa melakukan percepatan dari jumlah varietas dari merchandise kita gitu. Satu yang pernah kita coba itu agak lumayan walaupun itu hanya cukup eksklusif. Yang bulan ini ya di launching itu adalah dengan Hukas ya. Nah itu kan sesuatu yang bisa menambah jumlah SKU walaupun itu cuma dijual sekali dan tidak akan dijual lagi gitu kan, sifatnya eksklusif gitu. Nah ini yang kerjasama yang kayak begini harus kita bisa cari gitu kan. Nah mengenai jumlah store, apakah itu dengan store-store yang ada di Jackmania atau store-store yang tidak ada di Jackmania, itu sangat terbuka gitu kan. Nah, kalau kita ingin mempercepat yang lebih cepat lagi, tentunya yang sudah tersedia lah yang kita ajak bekerja sama gitu. Nah, artinya kita bisa memanfaatkan store-store Jackmania itu gitu kan. Nah, berapa store kita masih belum tahu, dan kalau misalnya memang tidak ada yang kita anggap representatif untuk membuka store di situ, kita akan buka sendiri. Masalah buka store itu juga harus diikuti dengan kesiapan barang. Jangan sampai nanti kita membuka store kesiapan barangnya nggak ada gitu kan. Artinya ya wah masih gitu-gitu aja gitu kan. Nah itu yang barangkali harus kita lihat. Nah kemudian kita juga harus lihat pada waktu kita membuka store di luar yang di sini, itu kita harus bisa membedakan ya, dan harus bisa mempelajari mengenai demografi masing-masing dan kesukaan masing-masing di daerah tersebut, karena beda-beda tuh ya. Itu kalau secara umum aja, kalau misalnya saya sebut satu toko atau satu gerai alat-alat industri itu di tempat sini dengan di tempat yang lain, misalnya katakanlah di Plaza Indonesia atau di Grand Indonesia dengan yang ada di daerah saya, barangnya udah beda tuh. Karena memang disesuaikan dengan kebutuhan atau disesuaikan dengan demografi dan kebutuhan masing-masing daerah tersebut. Nah itu atau kesukaan daerah tersebut, itu yang harus kita lakukan. Insya Allah ya kita bisa menambah 1 atau 2 store tambahan di luar store ini tahun ini. Itu aja. Iya, mungkin mimpi saya sih salah satunya kita punya store di Bandara Soekarno-Hatta. Insya Allah. Iya, jadi pintu masuk ke Jakarta ternyata ada store Persija, tapi juga bisa di pusat tempat-tempat futsal yang luas gitu kan, kita ada store di situ kan, otomatis orang-orang yang datang sana kan orang-orang yang suka bola. Orang Jakarta suka bola, bohong aja kalau nggak suka Persija. Ada lagi Fer? Mungkin teman-teman ada lagi yang mau nanya? Taufik cukup puas ya? Baik Kamu Putra. Hari? Oke, ada lagi pertanyaan? Mungkin dari teman-teman Jackmania ada yang mau bertanya secara langsung?
Sidik, oke silakan Sidik. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sidik dari Jackmania Jelambar, perwakilan outlet resmi. Yang mau saya tanyakan di sini, apakah produk-produk outlet resmi nantinya bisa nitip barang di Persija Store? Yang kedua, dengan adanya relaunching ini, apakah ada kemungkinan kerjasama dengan outlet resmi lagi dengan konsep yang berbeda dengan sebelumnya? Terima kasih. Ya, jadi mereka nanya bisa nitip barang apa enggak, satu lagi mungkin kerjasama ya. Soal kerjasama ya Dik ya? Ya gitu. Ya, silakan Pak Beno atau Pak Arlen. Pak Adi dulu, boleh? Terima kasih. Jadi apa namanya, kita mengundang. Jadi gini, kita mengundang kerjasama dengan pihak-pihak tertentu. Tadi disampaikan bahwa apakah Jackmania bisa menitip barang-barangnya di sini atau tidak untuk dijual. Kemungkinan itu tentunya besar sekali gitu kan. Nah, tapi tentunya ada aturan-aturan yang harus kita lakukan ya. Satu, kita sepakati bersama. Satu mengenai kualitas, kedua mengenai desainnya, ketiga barangkali mekanisme jualannya kayak bagaimana gitu kan. Apakah hanya nitip atau kami harus membeli dan seterusnya lah mekanismenya. Nah, seterusnya itu. Nah, tapi tujuannya memang itu tujuannya kan kita ingin memperbanyak apa namanya ini jumlah SKU yang ada di sini gitu kan. Tidak bisa semuanya kita lakukan sendiri atau kita produksi sendiri. Itu berdampak kepada kapitalisasi. Kalau misalnya ada partner kita yang ingin saya boleh nggak jual sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh Persija. Persija itu harus begini dan seterusnya, lambangnya harus benar, desainnya harus benar, kualitasnya harus bagus dan lain sebagainya, sehingga tidak memalukan Persija ujung-ujungnya gitu kan ya. Nah, monggo gitu, silakan dan barangkali itu akan menjadi suatu added value dan suatu sinergi yang cukup bagus, yang akan mendapat manfaat juga Persija juga gitu kan. Ya, betul. Kan nggak mungkin lo nitip barang mau ada apa-apa. Jadi itu bisa saja gitu. Ya. Pak Arif. Ya, sepertinya sih sudah terjawab semua dengan Pak Ambono. Nah, tapi memang tujuannya kita nih relaunching atau kita melakukan sesuatu yang baru ini, kita berharap lebih bermanfaat buat baik konsumen maupun partner-partner kita. Gitu. Ya. Semakin banyak kolaborasi semakin bagus sekarang. Jadi mungkin prinsipnya itu. Oke ya, mungkin bisa Bung Ren tambahin, desainnya harus orisinil. Original design ya. Iya dong. Original desainnya juga kualitasnya juga perlu diperhatikan seperti yang tadi Pak Bono bilang. Oke, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir. Nanti mungkin kita bisa ada sesi tanya jawab juga. Acara selanjutnya ini nih Bu. Apa? Ada penyerahan sertifikat dari juara ke manajemen Persija. Oke. Oh jadi keeper Pak sekarang Pak? Kita di mana, depan kali ya? Tengah Pak, tengah. Ya, Pak Mutar di tengah. Loh, saya di tengah, Pak Ambono lah di tengah. Diapit Pak, diapit Pak. Paling terang jadi paling tengah ya. Pak, Kamera Pak. kita pegang ini Pak. Ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mutar Terima kasih Bang dari Mutar. juara yang sudah memberikan sertifikatnya kepada manajemen Persija. Oke, Jansen. Oke, Jansen. Oke, Store manager, sorry. Oh, store manager. potongan pertama dari Bapak Ambono ditujukan untuk Mas Jansen selaku Store Manager Persija Official Store yang baru. Kalau Jansen harus lengkap Pak, ayam, telur, dia langsung Makan siang dulu, makan siang. Dia tadi juga udah nitip, Bung. Syaratnya memang harus lengkap, Bu. Harus dikasih, Bu.
untuk Mas Jansen nih. Tapi sering-sering kesini tetap ya. Semoga juga Kita dengan ini ya. lengkapnya semua merchandise yang ada di Persija Official Store ini ya Mas Jansen ya. Amin. Oke, ini dia tumpangan pertama dari Pak Bono ke Mas Jansen selaku Persija Official Store Manager. Oke, selanjutnya Pak ke sudah. Oke. Terima Dengan kasih. sudah dipotongnya tumpang untuk Persija Official Store relaunch di hari ini, maka acara diakhiri. Oke, diakhiri mungkin Bung ada yang mau disampaikan? Ya tetap saya ngucapin terima kasih buat Pak Mukhtar, Pak Henry, teman-teman semua, dan saya berharap Tepuk tangan juga untuk Pak tim Mukhtar, juara Pak ya. Henry dari teman-teman juara semua tetap rajin di sini karena kita masih banyak perlu belajar dengan pengalaman-pengalaman mereka. Ya. Insya Allah kerjasama ini juga akan lebih baik selanjutnya. Mungkin saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? Tadi langsung disuruh duduk sini untuk talk show gitu. Ya. Belum sempat melakukan sambutan, belum sempat berterima kasih tentunya. Yang ini kami sampaikan gitu atas nama Persija, ya kami berterima kasih banyak sekali kepada juara ya. Karena tanpa juara kita tentunya tidak bisa mempunyai store ini yang merintis awal sehingga kita mempunyai berbagai macam merchandise sampai saat ini itu tidak lepas dari kerja kerasnya juara gitu kan. Tepuk tangan untuk juara juga. Jadi yang ingin kami sampaikan ke juara juga tidak berarti kami mengambil alih atau melakukan relaunching dari Persija Store ini mengecilkan juara, bukan itu gitu kan ya. Tetapi yang akan kita lakukan adalah jauh untuk bisa lebih baik lagi ya, mungkin kerjasama ke depannya akan bisa lebih luas lagi ya. Kita tahu bahwa banyak sekali yang kita sudah bisa bersinergi dengan juara, dan tentunya juara tidak akan pernah bisa kita lupakan sebagai yang memberikan kita sampai kami Persija bisa mempunyai suatu merchandise. Sebelumnya merchandise kita terbatas, store kita terbatas. Nah, yang ingin kita lakukan adalah tentunya yang saya sampaikan tadi ya, kita ingin memperluas reach dan kita ingin memperluas SKU, dan tentunya kalau misalnya bukan mengecilkan juara gitu kan, barangkali juara juga kalau buka lagi store sini, buka lagi store di situ juga akan kedodoran gitu kan. Nah, tapi nanti kita bilang lo barangnya harus lebih banyak masuk gitu. Jadi sekali lagi Pak Amo, terima kasih banyak kepada seluruh tim juara ya. Dan kita berharap tetap melakukan support bagi kita semuanya untuk melakukan supply barang-barang yang bagus, yang kreatif seperti biasanya. Insya Allah kita akan bisa berkembang bersama-sama dengan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan juga untuk Persija dan juara ya. Oke, Bung. Tetap jadi rumah bersama. Tetap jadi rumah bersama. Oke, dengan berakhirnya tadi yang disampaikan oleh Pak Bono dan Pak Harlin juga dan Pak Mukhtar dari juara, sesi untuk Persija Official Store Relaunch hari ini sudah selesai, dan juga besok ataupun juga hari ini juga sudah akan dijual semuanya produk-produk yang ada di Persija Official Store ini ya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir, tepuk tangan untuk kita semuanya. Teman-teman media juga yang sudah hadir, teman-teman juga yang sudah menyaksikan di sosial media Persija dan Persija Official Store. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Becek! Hanya